Selamat pagi para sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya sukacita, damai sejahtera senantiasa bersama sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Episode Embun Pagi 10 April 2023 ini kembali kita dipertemukan dengan saya Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Nginto-Ento. Dan tema renungan kita pada episode Embun Pagi hari ini adalah tentang pesta, dengan dasar bacaan dari Mazmur 118 ayatnya yang kedua. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dan kita buka Mazmur 18 ayat yang kedua. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh amat baik, terima kasih atas pemberian berkat-Mu hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati keindahan kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, dan orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama hendak menerima sebagian dari sabda-Mu. Tuhan berkati dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menerima kebenaran sabda-Mu dengan sukacita. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya juga Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga yang disampaikan hanya seturut dalam kehendak-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Baik sahabat Petra terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari sabda Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 118 ayatnya yang kedua. Mari kita persiapkan Mazmur 118 ayatnya yang kedua yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yang demikian isinya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ulang kembali, biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Sungguh berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan dan mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat Petra, dalam kehidupan keseharian kita, pastinya mengharapkan hidup yang kita jalani ini senantiasa dalam sukacita, kegembiraan, dan senantiasa dalam berkat. Siapa sih yang berharap hidupnya penuh dengan beban berat, banyak rintangan di sana sini, dan selalu saja sepertinya apes dalam segala apa yang dilakukannya, dan senantiasa dalam ketidakpastian. Pasti tidak ada yang mengharapkan yang demikian. Saya bisa yakini itu. Makanya manusia senantiasa berupaya untuk mendapatkan sukacita, kegembiraan, ataupun kesuksesan dengan berbagai segala cara. Dan salah satu cara untuk kita bisa merasakan sukacita, kegembiraan, ataupun kesuksesan dari apa yang kita lakukan, ialah salah satunya yang disebut dengan adanya pesta. Babak-babak kehidupan manusia, baik dalam kelahiran, kemudian pertunangan, kenaikan pangkat atau jabatan, kelulusan,
dalam menempuh berbagai jenjang pendidikan dan bahkan pernikahan, juga sisi kemanusiaan lainnya bisa dirayakan seperti dalam iman percaya kita. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Yohanes 11 ayat yang ke-25, di sana juga dinyatakan dalam percaya kepada Tuhan, saat kita nanti dalam akhir kehidupan kita secara jasmani, akhirnya kita juga mendapatkan janji, yaitu kekekalan hidup. Sahabat Petra, untuk itu kita juga perlu merayakan setiap apa yang menjadi keyakinan iman kita, seperti halnya yang kita bisa ambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 maupun Yohanes 11 ayat yang ke-25. Karena di sana dinyatakan bagaimana kehidupan yang kita terima saat kita mempercayakan dalam Yesus Kristus. Kita mendapatkan janji yang Dia berikan. Itu pun sebagai sukacita yang besar, sukacita yang boleh dinikmati setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita juga berpesta untuk menyatakan sukacita sejati dari setiap apa yang boleh kita terima dari Tuhan. Sebab saat hati kita bersukacita, kita mendapatkan kesehatan jiwa, rohani. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Amsal 17 ayat yang ke-22. Dalam pesta sukacita itu, kita juga senantiasa diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat janjinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Seperti apa yang diucapkan oleh bangsa Israel melalui Mazmur 118 ayat yang kedua. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu perlu senantiasa juga kita rayakan, kita nikmati, dan senantiasa juga kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan bersyukurlah senantiasa dalam pesta rohani kita. Kiranya kita senantiasa diberkati untuk bisa merasakan pesta kehidupan kerohanian kita di dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu saat Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa mensyukuri atas kasih-Mu yang senantiasa dan selama-lamanya bagi kehidupan kami. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan berbagai kegiatan kami di hari ini. Biarlah Engkau senantiasa juga memberikan berkat-Mu bagi kami. Lindungi kami, jagakan kami dari segala yang jahat, dan kasih setiamu selama-lamanya bagi kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan dari kini kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, ambun pagi kita hari ini. Selamat menjalankan segala aktivitas, tetap semangat dan percaya Tuhan senantiasa ada bersama kita. Saya Pendeta Prajan Tias undur diri dari para pendengar, sahabat Petra dimanapun berada, tetap senantiasa dalam kasih dan setia Tuhan. Selamat pagi.